Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pagi ini saya akan menampilkan satu video yang luar biasa tentang jengkol harum. Satu permasalahan yang sangat ironi dengan masakan khas Nusantara ini tentang jengkol. Banyak yang suka dengan jengkol tapi malas dengan baunya. Nah, Pak Suwandi, lagi-lagi saya menggerebek dan membongkar dapurnya Pak Suwandi, episode jengkol harum. Benarkah jengkol bisa menjadi harum dan tetap nikmat, bahkan jauh lebih nikmat? Kita sesaat lagi bongkar video tentang dapur Pak Suwandi, bagaimana caranya meracik jengkol menjadi tidak bau, bahkan harum dengan tetap lezat, nikmat, dan tentunya sehat. Inilah jengkolnya, jengkol harum, tidak berbau, dijamin. Kata Pak Suwandi, kalau beli jengkol dari Pak Suwandi ternyata bau, uang kembali. No success, no pay. No success, no pay. Kita akan mencobanya, ya, sahabat ini. Kita nggak banyak-banyak mencobanya karena saya takut bau. Apakah benar tidak bau? Kita akan buktikan nanti besok malam. Tapi sebetulnya saya sudah mencoba kemarin, beberapa hari yang lalu. Jengkol buatan Pak Suwandi ini memang ditanggung 1000% tidak bau. Nah, saya ingin membagi informasi ke Anda sahabat, bagaimana cara membuat jengkol supaya tidak bau ini. Ya, rasanya juga tidak mengurangi kelezatan, kegurihan, kenikmatan khas jengkol. Cara membuatnya bagaimana? Kita mulai dari proses pertama ya. Jadi proses pertama itu ini direndam selama semalam. Jadi sekitar 24 jam. Jadi ketika dia masih ada kulit arinya, kita rendam selama 1 hari, dan perendamannya juga dicampur dengan nutrisi hayati ini bersifat organik. Kita rendam semalam untuk mengurangi baunya. Oh, jadi di air rendamannya dicampur dengan Lestari Nutrition Water. Nah, ini dia sahabat ya. Ini ternyata salah satu rahasia yang terungkap dari jengkol tidak baunya Pak Suwandi, ya. Salah satunya. Oke, setelah direndam bagaimana? Setelah direndam kita kemudian kupas besoknya. Biasa kita kupas kulit arinya itu, yang kan ada kulit kerasnya, kemudian ada kulit arinya, kita kupas. Perendaman selain juga untuk menghilangkan bau, juga untuk memudahkan pengupasan. Nah, setelah pengupasan lalu kita rebus. Ya, kami rebus dengan menggunakan presto selama 3 jam. Nah, perebusan itu juga menggunakan bahan-bahan herbal, jadi ada campuran lagi untuk mengurangi baunya. Jadi selain tadi pakai nutrisi ini, juga kami campur dengan daun-daunan lain. Contoh daun-daunan yang bisa kita gunakan atau bahan lain yang bisa kita gunakan, misalkan daun melinjo. Daun melinjo kita juga bisa gunakan daun salam atau daun pandan wangi. Menggunakan presto, umum orang akan bilang selama 3 jam cukup lama, itu akan merusak jengkolnya, hancur. Tidak, pengalaman kami bertahun-tahun tidak akan merusaknya. Nah, setelah kita presto, kemudian kita baru tumbuk pelan-pelan atau dipukul pelan-pelan, baru kita masukkan ke dalam bumbu, proses perendaman atau pemasakan akhir. Nah, itu harus dilakukan, karena kalau tidak ditumbuk nantinya dia tidak akan terlalu menyerap bumbunya dan tidak lunak tekstur dari jengkolnya. Nah, saat perebusan dengan menggunakan presto, kita bisa campur juga dengan bahan lain. Saya lihat ada juga campuran lain seperti garam. Ya, ketika memasak kami menggunakan
bahan probiotik, garamnya atau juga bumbunya gunakan probiotik yang insya Allah tidak mengandung zat kimia, jadi aman terhadap tubuh kita. Jadi penumpukan zat kimia, kita tahu bahwa penumpukan zat kimia lama kelamaan walaupun sedikit-sedikit itu akan bisa menimbulkan berbagai penyakit ya, termasuk penyakit kanker. Jadi insya Allah kami menggunakan produk-produk yang herbal, jadi insya Allah aman untuk kesehatan. Jengkol tidak bau, ternyata tidak mudah dan tidak sebentar, tidak instan ya. Kalau pengen instan ya mie aja ada yang instan. Kalau jengkol ini pasti prosesnya lumayan rada liklek kata orang Sunda atau orang Bandung mah, rada lami. Nah, kemudian ya kalau bumbu pasti sahabat yang suka biasa memasak jengkol, semur jengkol pasti udah tahu lah ya semur jengkol seperti apa. Tapi yang ditekankan di sini adalah jengkol yang tidak bau alias jengkol harum. Saya tidak percaya awalnya. Wangi ya, harumnya tentu harum kelezatannya. Yang menjadi titik tolak atau titik berat di sini adalah tidak baunya ini. Dan saya sudah buktikan tidak baunya ini ketika saya ngobrol dekat dengan teman, tidak mencium bau jengkol. Pun begitu ketika pagi harinya saya buang air kecil di WC, aman-aman saja, tidak ada bau jengkol seperti biasa ya. Oke, seperti itu. Kemudian di prestonya berapa jam tadi? 3 jam. Di prestonya 3 jam. Jadi di rendamnya 1 kali 24 jam. Kemudian di prestonya atau direbusnya selama 3 jam. 3 jam. Baru bisa dinikmati seperti ini sahabat. Ya, dijamin tidak akan bau. Nah, campuran yang saat direndam memakai yang ini tadi ya. Oke, nanti di deskripsi saya akan jelaskan. Kemudian saat merebus atau masuk presto, jangan lupa pakai garam yang ini juga. Ya, garam ini. Ya, cukup jelas ya, nanti juga ada di deskripsi seperti apa dan di mana sahabat bisa mendapatkannya supaya bisa membuat jengkol tidak bau. Tapi kalau misalnya sahabat tidak pengen bikin riweuh, pengen langsung menikmati saja, di deskripsi nanti saya akan kasih nomor teleponnya Pak Suwandi. Ya, bisa langsung berhubungan dengan beliau. Baik Pak Suwandi, ini sudah lamakah penemuan jengkol tidak bau ini? Ya, sudah cukup lama, yang jelas lebih dari 5 tahun ya. Lebih di 5 tahun. Karena proses panjang ketika ingin makan jengkol supaya tidak bau. Karena kami sudah nyoba atau saya sudah coba makan jengkol karena pengen makan jengkol cuman nggak ribut di rumah, menggunakan B kompleks, kemudian menggunakan norit, kapur ya biasanya. Norit, kemudian menggunakan minum Sprite itu dulu kayak itu minuman soda itu, tapi tetap aja ternyata proses terbau. Akhirnya menemukan teknik tadi ya, memang perjalanan panjang untuk bisa menghasilkan sebuah jengkol yang sekarang seperti ini. Begitulah kalau Pak dosen membuat sebuah percobaan, semuanya termetode dengan baik ya. Baik, kalau sudah 5 tahun berarti sudah ada langganan tetap nih. Siapa saja kira-kira orang penting di negeri ini yang pernah mencicipi jengkol tidak baunya Pak Suwandi? Ya, cukup banyak sih sebenarnya yang menggunakan, yang agak yang terkenal itu dulu adalah mantan Kasat, keluarganya mantan Kasat, Pak R. Hartono juga pernah pesan dari saya. Jenderal R. Hartono, sahabat. Dan itu keluar istrinya itu orang Sunda, itu sangat hobi makan jengkol. Kalau saya tidak salah asal Sunda ya istrinya itu. Kemudian juga sekarang tuh ada Pak Wahyu Sabto, itu Jenderal Bintang 2 juga. Kemudian ada saya pernah kirim juga ke Kasdam untuk jengkol ini. Nah, saya juga pernah ngirim sampai ke Manado untuk jengkol ini. Baik, banyak sekali yang sudah disampaikan untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya, terutama untuk Anda yang ingin membuat jengkol, semur jengkol yang tidak bau. Anda tidak percaya, silakan buktikan. Ada silakan untuk order ke Pak Suwandi untuk membuktikan. No success no pay, uang kembali lah kalau masih bau mah ya. Baik, demikian video saya ini, semoga bermanfaat dan nantikan video berikutnya untuk membongkar habis semua rahasia di dapur Pak Suwandi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.